Hai, balik lagi sama gue di channelnya Adi Dwi. Tapi tunggu dulu, kayaknya ada yang kurang. Nah, ini baru benar. Oke, kali ini kita akan ngebahas tas lagi. Tas ini dulu katanya mewah. Wah, dan kalau lu pakai ini keren banget gitu. Apa sih tasnya? Ini dia tasnya. Tasnya adalah Osprey 150. Tas ini mempunyai bahan 210D nilon. Ini bagian utama dan bagian bawah itu 420 HD nilon dengan kapasitas 50 liter dan torso yang bisa adjustable M sampai L, dan tas ini mempunyai berat sekitar 1800 gram. Oke, kita akan bahas kompartemen yang ada di tas ini. Apa aja sih? Ini dia. Yang pertama kita akan bahas kompartemen utamanya. Kompartemen utamanya sendiri ada di bagian dalam. Yang perlu kita ingat, tas ini mempunyai kapasitas 50L. Dan menurut pandangan gue, kapasitas 50L-nya dia itu cukup luas. Ya, untuk kapasitas 50L sih luas ya. Dan kalian bisa memasukkan di sini tenda, baju ganti kalian, alat masak, bahkan sampai logistik. Dan kalau kalian butuh air lebih, kalian juga bisa masukin di kompartemen utamanya. Dan yang kedua kita akan bahas kompartemen bagian atas atau bagian top lid. Bagian top lidnya sendiri dia terdapat dua bagian, ada bagian luar dan bagian di dalam. Kita akan bahas bagian luarnya dulu ya. Bagian luarnya sendiri dia cukup besar. Kalian bisa masukin kayak kupluk, jas hujan, headlamp, baterai headlamp atau power bank bisa di bagian atas ini. Dan bagian dalamnya juga cukup lebar sih. Kalian di sini bisa naruh alat-alat P3K kalian bisa ditaruh di sini. Oke ya. Sekarang kita akan bahas bagian kompartemen depan. Kompartemen depannya sendiri cukup unik. Dia seperti kantung kanguru dan dia mempunyai dua bagian. Ada bagian kantung kanguru sini dan juga ada resletingnya. Di kantung kangurunya sendiri dia cukup luas. Kalian bisa naruh kayak misal kalian ke gunung suka bawa sendal, bisa ditaruh di sini. Atau mungkin kalian ya baju ganti udah nggak muat nih dalam kompartemen utama, bisa taruh sini. Begitupun di bagian sini. Kalian bisa naruh cemilan-cemilan ringan atau bagaimana hal-hal yang tidak terlalu besar, cuman menurut kalian penting, mungkin bisa ditaruh di bagian resleting area kanguru sini. Oke. Dan juga dia mempunyai kompartemen sampingnya. Kompartemen samping kiri dan kanan. Kita bahas di bagian kanannya dulu. Ini biasa kalau kalian untuk naruh air ya, biasa di sini. Dan dia bisa adjustable, bisa ke atas atau bisa langsung ke arah kalian. Jadi kalau kalian mau ngambil air itu bisa langsung aja, tidak usah ribet-ribet naikin ke atas. Nah, dan juga dia mempunyai kompartemen bagian bawah. Kompartemen bagian bawahnya sendiri itu terpisah dari kompartemen utamanya. Pertama, gue juga bingung kok bisa sih terpisah. Cuman mungkin pemikiran dari pihak Osprey adalah supaya berbeda dari keril-keril yang lain. Kan biasanya mereka mempunyai sekat dan juga ada tempat rain cover. Dan dia terpisah dari area bawah. Dan juga dia mempunyai area heat belt kiri dan kanan. Dan ini cukup untuk kalian kayak permen, makanan-makanan ringan, dan juga kayak untuk coklat-coklat kecil gitu bisa ditaruh di sini. Oke, selanjutnya kelebihan dan fitur yang ada di tas ini adalah dia mempunyai tali kompres di beberapa bagian. Yang pertama ada di bagian dalam, yang kedua ada di bagian samping atas, penandanya itu ada di sini, dan juga ada di samping bawah. Dan ingat ya, tali kompresnya dia yang bagian samping ini ada di kiri dan kanan. Kita lanjut lagi, ada di bagian sini. Ini sebenarnya kegunaannya sama kayak tracking pole holder, cuman dia ada di bagian depan dan ini memudahkan kita gitu kalau untuk naruh tracking pole. Dan juga ini tas ternyata bisa diakses dari samping. Dari samping sini. Jadi kalian kalau misalkan dalam keadaan darurat dan membutuhkan barang cepat kayak kalian mau masak ataupun mau bagaimana atau mendirikan tenda cepat, kalian bisa akses langsung dari sampingnya aja. Ini salah satu fitur yang menurut gue memberikan efisiensi sih. Dan satu lagi keuntungan kalau kalian beli tas ini, tapi dengan catatan lu harus belinya di outlet resmi atau original. Dan outlet resminya gue bakal taruh di deskripsi.
Ini keuntungannya adalah kalian bisa dapetin garansi seumur hidup selama tas ini masih ada di tangan kalian. Dan yang itu tadi, dan kitab-kitabnya juga harus lengkap ya, jangan cuman beli batangan aja gitu. Oke, tadi kan kita udah bahas kelebihan dan fitur dari tas ini. Sekarang kita akan ngebahas kekurangannya, karena setiap barang nggak mungkin cuma ada kelebihan tanpa ada kekurangannya. Oke, yang pertama itu ada di bagian top lid-nya. Bagian top lid atau bagian atas ini itu tidak bisa dijadikan daypack atau tas summit. Bagi kalian yang biasa membawa tas kecil dan biasa menjadikan top lid ini untuk jadikan tas summit, mohon maaf, ini tidak bisa. Jadi ya gitulah. Terus yang kedua, bagian torsonya ini tidak ada ukuran S-nya. Tadi kan gue sempat ngomong di awal bahwa ukuran dia cuma ada M dan L. Jadi untuk kalian yang biasa memakai tas ukuran S torsonya itu, kalian dikatakan oleh saya tuh lebih baik diurungkan sedikit lah. Tapi kalau kalian memaksa ya tidak masalah. Dan juga satu lagi nih, bagian hip beltnya, dia tidak adjustable atau tidak bisa digeser atau dipindahkan. Dia cuma step ya, sudah di sini aja gitu. Dan ukurannya lumayan kecil, cuman untuk beberapa handphone sih masuk aja. Ya mungkin ada beberapa contohnya ya. Ini HP ukuran berapa sih yang bisa masuk? Mungkin seukuran segini sih. Ini masih bisa masuk. Cuman untuk lebih dari ini kayaknya ya kurang masuk. Oke, tadi kan kita udah ngebahas soal tas ini. Sekarang saatnya gue buka sesi tanya jawab. Mungkin ada dari kalian yang kurang dari penjelasan gue bisa bertanya di sesi tanya jawab ini. Adakah yang mau bertanya dari kalian semua? Aku bang, aku. Ya boleh. Mau nanya apa tuh? Bang, gue mau nanya bang. Iya silahkan. Itu kan kompartemennya gede ya bang ya? Betul. Nah itu bisa buat taruh embe nggak bang? Soalnya kan itu tadi modul ada habang. Jadi gue mau beli embe buat taruh situ aja bang. Buat nggak bang? Ya, pertanyaan satu ini, mari kita jawab. Yang pertama, ini kegunaannya buat naik gunung, bukan bawa embe. Jadi tolong mikir. Ada lagi nggak nih yang mau bertanya? Bang, nanya lagi bang. Boleh, apa tuh? Bang, itu tasnya dapat rain cover nggak bang? Nah, itu tadi gue lupa ngasih tahu nih soal rain covernya. Kan tadi gue sempat bilang ada tempat rain covernya. Cuman dia dapat nggak sih rain covernya? Mari kita jawab pertanyaan itu. Untuk rain covernya sendiri, dia punya rain cover dari pihak Osprey-nya. Jadi untuk pertanyaan itu, ya dia dapat. Oke, ada lagi pertanyaannya? Oke bang, satu lagi bang. Apa tuh? Itu yang di bagian hip belt bang. Oke. Ya gue mau nanya bang, yang di bagian hip belt itu bisa buat simpan buku tulis nggak bang? Bagian hip belt ini maksudnya? Betul. Memang bocot. Untuk pertanyaan itu kayaknya kita nggak usah jawab karena Aku bang. Oke, apa tuh? Kayaknya bagus bang, lepas nggak gope? Kalau dia nanya soal itu berarti kita bakal ngomongin soal harganya. Untuk tas ini sendiri, kalian bisa ngedapetin dengan harga 2.149.000. Itu yang lo dapet dari outlet resminya, yaitu ada di Eiger. Nah, mungkin udah cukup kali ya pertanyaannya. Nah, tadi kan kita udah ngebahas soal tas ini ya. Kita udah ngebahas semuanya dan udah ada sesi tanya jawabnya. Sekarang kita akan ngasih tahu cuplikan gimana sih tas ini kalau misalkan tas ini dipakai dan dibawa. Ini dia video. Itu tadi penampakan tas ini ketika dipakai. Bagaimana menurut kalian? Apa keren? Kalau menurut gua, tas ini keren banget kalau lagi dipakai. Dan worth it atau enggak ketika tas ini kalian beli? Sangat worth it. Kenapa? Karena menurut pendapat pribadi gua, ini tas pertama kelebihannya banyak banget. Dan juga itu tadi, lu harus di garis bawah itu garansinya seumur hidup.
Dan ketika kalian pakai, ini nyaman. Ini sudah pernah gue buktikan di video kemarin. Mungkin segitu aja video kali ini. See ya!